Perkenalkan ya Pak, perkenalkan nama saya Dinda Lastudiana Rukmana. Saya mahasiswa STKIP Pasundan. Kebetulan fakultas saya olahraga gitu, PJKR ya Pak. Mohon minta bantuannya. Sebelumnya terima kasih juga Bapak udah nyempetin hadir dalam wawancara ini gitu. Untuk membantu tugas saya pembelajaran manajemen olahraga mungkin gitu ya dari dosen gitu Pak, ada tugas UAS gitu. Mungkin perkenalkan, nama Bapak siapa? Gilang. Oh, Bapak Gilang. Mungkin sebelum masuk ke wawancara ini, Bapak coba ceritakan sedikit tentang organisasi yang Bapak latih. Saya itu ngelatih di sebuah perguruan yang bernama Perguruan Gepak. Di setiap perguruan itu ada terdiri dari organisasinya juga. Kenapa ada organisasi? Karena setiap lembaga itu harus didasari dengan ADART agar manajemen organisasinya juga terbentuk dan untuk melakukan proker juga bisa berjalan seperti lancar. Di perguruan itu tersendiri Bapak menjabat sebagai apa gitu ya? Kalau misalnya di perguruan sendiri saya ngejabat sebagai ketua. Ketua gitu. Selain Bapak sebagai ketua, apakah Bapak suka ngelatih terjun langsung gitu ke anak-anaknya? Untuk terlepas dari saya ketua juga, saya suka ikut terjun ngelatih juga, ngebantu. Kayak gitu ya. Mungkin masuk ke wawancaranya saja gitu ya Pak. Saya mau menanyakan, kalau ada pertandingan ataupun turnamen, dari manakah biaya agar bisa mengikuti pertandingan tersebut? Kalau misalkan untuk biaya itu bisa dapat biaya dari uang kas yang dari anak-anak Cipokokan, subsidi disilang, di sidang itu uang kas disatukan dengan biaya dari orang tua. Oh kayak gitu. Misalkan nih Pak, ada anak murid gitu atau ada orang yang tertarik gitu dalam perguruan yang Bapak pegang gitu, apakah untuk masuknya ada biaya atau tidak? Untuk sekarang biaya daftar itu belum dianjurkan, tapi untuk tiap kali pertemuan tuh ada kayak uang kas, uang iuran per bulannya. Seperti itu. Terus saya mau menanyakan, misalkan ada latihan gitu di mana tempat latihan Bapak, apakah ada yang misalkan kayak di gor atau di outdoor kayak gitu, atau ada tempat tersendiri khusus gitu, Bapak udah punya tempat ya kayak di mana gitu? Kalau misalkan buat latihan khususnya itu ada kayak di sekolah. Kalau misalkan kayak tempat latihan di hari lain, bisa dibilang hari latihan gabung itu kayak di lapangan terbuka atau di track lari, gimana sesuai program juga dan kebutuhannya juga. Terus di yang perguruan yang Bapak pegang gitu, ada patokan umur gitu, dari umur berapa sampai umur berapa, atau yang tua juga misalkan mau masuk boleh atau gimana gitu? Kalau misalkan dari jenjang usia tuh rata-rata dari kita itu dari kelas 3 SD sampai usia dewasa. Bisa mengikuti gitu. Kayak orang tua juga sih bisa, kalau misalkan emang dia emang berkeinginan mau latihan juga bisa. Terus misalkan untuk para atlet berapa kali per minggu gitu untuk latihannya? Kalau misalkan untuk atlet untuk menghadapi event itu minimal seminggu 4 kali. Kalau misalkan di luar mengikuti event seperti kebutuhannya kesehatan paling seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Itu minimal. Jika melakukan latihan rutin, apakah akan berpengaruh gitu Pak terhadap potensi atletnya itu tersendiri gitu? Kayak kan kata Bapak seminggu ada yang beberapa kali gitu. Kalau misalkan ketika si anak mendapat latihan dengan rutin, otomatis ketika si anak yang bisa latihan dengan rutin, dengan program yang bagus, dengan istirahat yang bagus, otomatis mendapat prestasi yang bagus. Tapi beda halnya ketika si anak dikasih program rutin, istirahatnya tidak dapat, otomatis bakal timbul dampak kelelahan dan cedera. Seperti itu ya Pak. Nah, untuk pelatih misalkan nih Pak, bagaimana cara menaikkan mental gitu di saat atletnya itu lagi down gitu atau tidak percaya diri saat menghadapi pertandingan gitu? Kalau misalkan untuk meningkatkan mental itu kita mengingatkan lagi perjuangan si atlet untuk mencapai di titik itu bagaimana dari proses perjuangan, tujuan dia ikut pertandingan, sehingga ketika atlet mengingatkan ketika prosesnya gitu, maka si atlet akan tumbuh mental yang percaya diri dan mental yang lebih bagus dari sebelumnya. Kayak gitu. Nah, mungkin ya Pak, kan tahun depan ada Prada lagi gitu. Bapak akan
inisiatif gitu ya ke para siswa gitu, ayo ikutin misalkan program-program buat ikut Porda gitu, Ya, ada program apa gitu misalkan. kalau misalkan untuk event Porda itu otomatis dibilang diwajibkannya, karena emang event Porda itu event bergengsi. Tiap anak yang emang udah kualitasnya di atas rata-rata otomatis diikutin buat ikut Porda gitu kayak gitu. Oh kayak gitu. Selama Bapak melatih gitu ya, apakah Bapak menemukan gitu kendala-kendala dari si atlet gitu? Kalau misalkan kendala, setiap kendala itu datang setiap ketika ngelatih berbeda-beda, tapi untuk kendala secara keseluruhan dan di garis besari itu bisa dibilang belum ada, karena tiap ngelatih itu kendalanya selalu berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir gitu ya Pak. Apakah proker Bapak sebagai pelatih misalkan untuk kedepannya gitu supaya anak-anak itu lebih lebih semangat gitu, misalkan lebih semangat lagi untuk latihan untuk kedepannya, mungkin untuk Porda tersebut gitu. Kalau misalkan untuk proker kedepannya sih lebih ke pembinaan usia dini, karena kenapa usia dini, karena kita dibutuhkan regenerasi atlet. Ketika atlet menginjak usia dewasa otomatis masa kemasannya akan habis. Disitulah masuk regenerasi atlet dari usia muda sampai ke dewasa. Terus kayak pencapaian untuk semangat, kita bakalan difokuskan ke event-event besar, kayak kalau dari pelajar ikut pertandingan Popi atau Popda. Kalau misalkan senior itu Prapoda sama Porda. Kenapa difokuskan? Karena ketika si anak mengikuti event itu otomatis ada income baliknya, kayak dapat beasiswa, otomatis si anak itu bisa semangat dan bisa ngebanggain orang tua tersebut kayak gitu. Oh kayak gitu. Untuk wawancaranya mungkin segitu aja ya Pak ya. Terima kasih gitu Bapak udah ngeluangin waktu gitu buat saya gitu ya Pak. Oke, Terima kasih Pak. Sama-sama.